Hai semuanya. Kadang, kita hidup dengan perasaan bahwa ada sesuatu yang hilang. Seolah-olah kita harus berlari lebih cepat dari orang lain agar bisa merasa cukup. Kita didorong oleh pikiran bahwa kebahagiaan itu ada di luar diri, ada di masa depan, ada di sesuatu yang belum kita punya. Padahal, jika kita berhenti sebentar dan menoleh ke dalam diri, mungkin kita sadar bahwa semua yang kita kejar itu sebenarnya sudah ada di sekitar kita. Hanya saja kita terlalu sibuk melihat ke tempat lain. Kita seperti orang yang mencari kacamata, padahal kacamata itu sudah menempel di kepala. Banyak orang merasa hidup ini lomba panjang tanpa garis akhir. Dari kecil, kita didorong untuk belajar lebih rajin, ranking lebih tinggi, masuk sekolah favorit, lalu universitas yang bagus, kemudian kerja di tempat bergengsi, punya pasangan ideal, rumah, mobil, status sosial. Setiap tahap selesai, muncul tahap baru. Rasanya seperti tidak ada jeda. Padahal, apa gunanya semua itu kalau kita tidak pernah benar-benar merasa hadir di momen sekarang? Seringkali, kita baru sadar setelah capek, setelah merasa kosong, bahwa semua kejaran itu hanyalah ilusi yang tidak ada habisnya. Pernahkah kamu bertanya, kenapa kita sering merasa tidak cukup? Padahal, kalau dipikir-pikir, kebutuhan dasar kita mungkin sudah terpenuhi. Kita punya makanan di meja, atap di atas kepala, pakaian untuk menutupi tubuh, dan orang-orang yang peduli. Tapi, tetap saja ada suara dalam hati yang bilang, kurang, kamu harus lebih. Kamu harus punya ini, kamu harus jadi itu. Suara ini bukan datang dari kebutuhan sejati, melainkan dari perbandingan dan ekspektasi. Kita membandingkan diri dengan orang lain yang tampak lebih berhasil, lebih bahagia, lebih kaya. Padahal kita tidak benar-benar tahu isi hidup mereka. Hidup bisa terasa ringan kalau kita berhenti sejenak dan menyadari tidak ada yang harus dikejar. Segalanya sudah ada. Bukan berarti kita berhenti punya mimpi atau pasrah saja tanpa usaha. Bukan begitu. Tapi artinya kita tidak lagi hidup dalam perasaan kekurangan. Kita bisa tetap bekerja keras, belajar, dan berkarya. Tapi dengan dasar rasa cukup, kita tidak lagi berlari karena merasa tertinggal, melainkan melangkah karena ingin menikmati perjalanan. Perbedaan ini kecil, tapi dampaknya besar. Ketika kita sadar segalanya sudah ada, kita mulai melihat hal-hal kecil yang dulu terlewat. Misalnya, pagi hari yang hangat dengan secangkir kopi, suara tawa teman, pelukan keluarga, atau bahkan napas yang terus bekerja tanpa kita sadari. Betapa luar biasanya tubuh kita yang setiap hari berfungsi tanpa kita perlu mengendalikan detailnya. Kita sering lupa bahwa bisa bangun pagi dalam keadaan sehat saja sudah merupakan hadiah besar. Kalau dipikir lagi, banyak orang di luar sana yang mungkin berharap bisa punya kesempatan itu, tapi kita malah menganggapnya biasa saja. Kebiasaan mengejar itu sering lahir dari rasa takut. Takut tidak dihargai, takut tertinggal, takut tidak dianggap berhasil. Takut kalau hidup kita tidak sesuai standar. Padahal standar itu dibuat oleh siapa? Kadang kita mengikuti jalur yang tidak pernah kita pilih hanya karena dunia bilang itu jalur yang benar. Kita kejar gelar, jabatan, popularitas, harta hanya supaya dianggap berhasil. Tapi setelah sampai, justru muncul rasa hampa. Lalu kita kejar lagi hal lain, berharap bisa mengisi kekosongan itu. Begitu terus tanpa henti. Berhenti mengejar bukan berarti berhenti bergerak. Justru dengan berhenti merasa kurang, kita bisa bergerak lebih bebas. Kita bekerja bukan lagi karena takut, tapi karena ingin memberi. Kita belajar bukan lagi karena merasa bodoh, tapi karena kita suka memperkaya diri. Kita mencintai bukan karena takut kesepian, tapi karena hati kita penuh dan ingin berbagi. Inilah yang membuat hidup lebih bermakna. Kalau kita lihat, alam tidak pernah terburu-buru. Pohon tumbuh sesuai waktunya, bunga mekar dengan tenang, air sungai mengalir tanpa tergesa. Tidak ada yang merasa harus lebih cepat dari yang lain. Mereka semua mengikuti ritme alami. Kita sebagai manusia pun sebenarnya punya ritme itu, tapi kita sering melawannya dengan ambisi yang tidak ada ujungnya. Kita lupa bahwa ketenangan juga bagian dari hidup. Menyadari segalanya sudah ada, membuat kita berhenti hidup hanya di masa depan. Kita tidak lagi menunda kebahagiaan dengan berkata, nanti kalau sudah kaya, saya akan bahagia. Atau, kalau sudah menikah, saya akan tenang. Atau, kalau sudah punya ini dan itu, baru saya bisa bersyukur. Karena kebahagiaan itu bukan tujuan akhir, melainkan cara kita melangkah. Kalau kita tidak bisa menemukan sekarang,
kecil kemungkinan kita akan menemukannya nanti, meski semua target sudah tercapai. Bayangkan, kalau kamu duduk di tepi pantai, melihat matahari terbenam, apakah kamu akan sibuk memikirkan pantai lain yang mungkin lebih indah? Atau sibuk memotret untuk membuktikan pada orang lain bahwa kamu pernah ada di sana? Atau kamu bisa duduk diam, menikmati hembusan angin, mendengar suara ombak, dan membiarkan warna sangit masuk ke dalam hati? Perbedaan cara memandang itu yang membuat momen sederhana bisa jadi berharga atau justru lewat begitu saja. Kita juga perlu ingat bahwa apa yang sudah ada pada kita saat ini, dulu mungkin pernah kita doakan. Pekerjaan yang sekarang kamu kemuhkan, dulu bisa jadi sesuatu yang kamu impikan ketika kamu masih mencari. Rumah sederhana yang sekarang kamu anggap biasa, dulu mungkin jadi doa panjang ketika kamu masih mengontrak. Bahkan orang-orang yang ada di hidupmu, dulu mungkin kamu minta dalam doa. Tapi begitu terkabul, kita sering lupa menghargai. Kita malah sibuk mengeluh karena membandingkan dengan yang lebih tinggi. Padahal, kalau hati bisa melihat lebih jernih, kita sadar betapa banyak yang sudah kita punya. Tidak ada yang harus dikejar karena semua sudah ada, tapi bukan berarti hidup ini berhenti di titik pasrah total. Justru, ketika kita sadar sudah cukup, kita punya energi lebih untuk berbagi. Kita tidak lagi sibuk mengisi kekosongan diri dengan mengejar, tapi kita bisa memberi karena merasa penuh. Orang yang merasa cukup biasanya lebih tenang, lebih tulus, dan lebih ringan dalam melangkah. Mereka tidak sibuk membuktikan diri, tapi sibuk menikmati hidup dan membuat hidup orang lain lebih baik. Kadang kita tidak sadar bahwa rasa ingin mengejar sesuatu lahir dari pikiran bahwa diri kita tidak cukup berharga. Kita merasa baru bisa dianggap berarti kalau sudah mencapai sesuatu yang besar. Padahal nilai diri kita tidak ditentukan oleh seberapa banyak pencapaian yang kita kumpulkan. Bayi yang baru lahir pun sudah berharga meski belum bisa melakukan apa-apa. Kehadiran mereka saja sudah membawa kebahagiaan. Kalau begitu, kenapa kita harus menunggu punya banyak hal dulu baru merasa layak? Bukankah dari awal kita sudah punya nilai hanya dengan menjadi diri sendiri? Hidup seringkali terlihat rumit karena kita membiarkan pikiran kita membuat standar-standar baru yang tidak ada habisnya. Misalnya, ketika kita sudah punya pekerjaan, kita ingin jabatan lebih tinggi. Setelah jabatan naik, kita ingin gaji lebih besar. Setelah punya gaji besar, kita ingin usaha sendiri. Setelah usaha berhasil, kita ingin dikenal banyak orang. Seolah-olah apapun yang sudah ada selalu tidak cukup. Kalau ditanya kapan puas, jawabannya selalu nanti, dan nanti. Tapi nanti itu tidak pernah datang karena kita selalu menggantinya dengan target baru. Sementara itu, ada orang-orang yang hidup sederhana tapi wajahnya terlihat tenang. Mereka tidak punya harta berlimpah, tidak terkenal, bahkan mungkin dianggap biasa saja oleh masyarakat. Namun kalau kita lihat, mereka bisa tertawa tulus, menikmati makanan seadanya, dan bersyukur atas hal-hal kecil. Dari mereka kita bisa belajar bahwa ketenangan bukan soal banyaknya apa yang dimiliki, tapi cara kita melihat apa yang sudah ada. Seringkali kita lupa bahwa apa yang kita kejar tidak selalu benar-benar kita butuhkan. Misalnya, banyak orang mengejar barang mewah bukan karena butuh, tapi karena ingin dianggap lebih tinggi dari yang lain. Banyak yang mengejar popularitas bukan karena ingin berbagi kebaikan, tapi hanya karena ingin diakui. Ketika tujuan kita hanya sebatas pembuktian diri, maka hasilnya tidak akan pernah membuat hati benar-benar puas. Karena seberapapun kita berhasil, akan selalu ada orang lain yang lebih tinggi, lebih kaya, lebih terkenal. Kalau kita terus membandingkan, kita akan terjebak dalam lingkaran tanpa ujung. Pernahkah kamu merasa iri dengan pencapaian orang lain? Itu wajar. Tapi coba pikir, apakah pencapaian itu benar-benar sesuatu yang kamu butuhkan? Atau hanya karena kamu melihat orang lain punya, lalu kamu merasa harus punya juga? Banyak sekali orang bekerja keras mati-matian untuk hal-hal yang sebenarnya tidak pernah benar-benar mereka inginkan. Mereka hanya ikut-ikutan mengejar karena dunia seolah memberitahu, ini loh yang membuatmu berharga. Padahal nilai hidup tidak pernah diukur dari standar luar. Kalau kita sadar segalanya sudah ada, kita akan lebih bisa memilah mana yang memang kebutuhan sejati dan mana yang hanya keinginan yang lahir dari perbandingan. Misalnya, kita tetap butuh bekerja untuk hidup layak, tapi kita tidak perlu mengorbankan semua kebahagiaan hanya demi mengejar status yang tidak pernah cukup.
Kita tetap bisa punya mimpi besar, tapi mimpi itu lahir dari hati kita sendiri, bukan sekedar mengikuti orang lain. Dengan begitu, setiap langkah terasa lebih ringan karena kita tahu alasannya. Ketika kita berhenti mengejar hal-hal yang tidak penting, kita punya ruang untuk benar-benar hidup. Kita bisa menikmati makan siang tanpa harus tergesa-gesa memikirkan pekerjaan yang belum selesai. Kita bisa berjalan di taman sambil merasakan angin tanpa harus memotret setiap detik hanya untuk diunggah. Kita bisa duduk bersama keluarga tanpa sibuk memikirkan notifikasi di ponsel. Inilah arti sederhana dari kesadaran bahwa segalanya sudah ada. Hidup kita jadi lebih penuh, bukan karena ada tambahan dari luar, tapi karena kita benar-benar hadir di dalamnya. Tidak ada yang harus dikejar juga, berarti kita tidak perlu membandingkan langkah hidup kita dengan orang lain. Setiap orang punya waktunya sendiri. Ada yang sukses di usia muda, ada yang baru menemukan jalannya di usia matang, ada yang menikah cepat, ada yang menunggu lebih lama. Ada yang kaya materi, ada yang kaya pengalaman. Semua punya cerita masing-masing. Kalau kita terus mengukur dengan garis orang lain, kita hanya akan merasa tertinggal. Padahal hidup bukan perlombaan. Tidak ada garis finish yang sama untuk semua orang. Lihatlah alam. Matahari tidak pernah iri pada bulan. Bunga mawar tidak pernah merasa harus tumbuh lebih cepat karena bunga matahari lebih tinggi. Semua punya waktunya, punya bentuknya sendiri. Dan semuanya indah dengan caranya masing-masing. Begitu juga kita. Ketika kita sadar segalanya sudah ada, kita berhenti membandingkan dan mulai menghargai perjalanan diri sendiri. Kadang kita berpikir, kalau saya berhenti mengejar, nanti saya malas dan tidak punya arah. Padahal justru sebaliknya, berhenti mengejar bukan berarti berhenti berusaha. Itu hanya berarti kita meletakkan rasa cukup di hati. Kita tetap bisa bekerja, berkarya, bermimpi, tapi tanpa tekanan untuk selalu terburu-buru. Kita melangkah dengan tenang, menikmati proses, dan tidak lagi merasa dikejar-kejar waktu. Justru orang yang bisa merasa cukup biasanya lebih produktif, karena mereka tidak lagi bekerja dari rasa takut, melainkan dari rasa cinta pada apa yang mereka lakukan. Hidup ini bukan tentang menumpuk sebanyak mungkin, tapi tentang menikmati apa yang sudah kita punya. Tidak semua hal bisa kita genggam sekaligus. Kalau kita terus berusaha menggenggam terlalu banyak, justru yang ada malah lepas semua. Sama seperti menggenggam air dengan tangan. Kalau terlalu keras, airnya akan tumpah. Tapi kalau kita tenang, air itu akan tetap ada di tangan kita. Begitulah hidup. Ada satu hal menarik yang sering kita lewatkan. Betapa pikiran manusia suka menciptakan bayangan masa depan yang membuat kita gelisah. Kita membayangkan hidup yang sempurna, tubuh ideal, pekerjaan impian, rumah indah, pasangan serasi. Tidak ada yang salah dengan mimpi, tapi masalahnya muncul ketika bayangan itu membuat kita buta pada kenyataan hari ini. Kita merasa tidak akan bahagia sebelum semua itu tercapai. Padahal siapa yang bisa menjamin bahwa setelah tercapai pun, kita akan bahagia? Rasa cukup itu bukan soal pencapaian, melainkan soal cara kita melihat hidup. Banyak orang mengejar uang seumur hidupnya, dengan keyakinan bahwa uang adalah kunci segalanya. Memang benar, uang bisa mempermudah banyak hal, tapi apakah ia bisa menjamin hati yang tenang? Ada orang kaya yang tidur dengan gelisah, ada orang sederhana yang tidur dengan damai. Ada orang kaya yang takut kehilangan hartanya, tapi ada juga orang sederhana yang bisa tertawa bebas tanpa beban. Artinya, ukuran kebahagiaan tidak selalu sejalan dengan apa yang kita kejar. Kadang, semakin banyak yang kita punya, semakin besar pula ketakutan untuk kehilangannya. Ketika kita sadar bahwa segalanya sudah ada, kita mulai menilai ulang apa itu kekayaan. Kekayaan bukan hanya isi rekening, tapi juga kualitas hidup. Punya waktu untuk diri sendiri, bisa makan dengan tenang, punya teman yang bisa dipercaya, kesehatan tubuh yang masih berjalan baik, semua itu adalah kekayaan yang kadang lebih mahal daripada angka di tabungan. Banyak orang mengejar uang dengan mengorbankan kesehatan dan waktu bersama orang terkasih, lalu baru menyesal ketika kehilangan dua hal itu. Ironisnya, yang mereka kejar justru tidak bisa menggantikan yang hilang. Selain harta, banyak juga yang mengejar pengakuan.
Kita ingin dipuji, ingin dikenal, ingin dianggap berhasil. Sosial media memperkuat ilusi ini. Kita menampilkan potongan terbaik hidup kita untuk dilihat orang lain, berharap mendapat validasi. Tapi, begitu tidak ada yang mengapresiasi, kita merasa kosong. Kalau dipikir, bukankah itu melelahkan? Hidup kita jadi tergantung pada komentar dan angka yang tidak pernah tetap. Ketika kita sadar bahwa segalanya sudah ada, kita berhenti menaruh harga diri pada penilaian orang lain. Kita bisa tetap berkarya, berbagi, atau menampilkan sesuatu, tapi bukan lagi untuk mengisi kekosongan diri. Ada juga yang mengejar hubungan. Mereka merasa tidak akan lengkap sebelum punya pasangan. Padahal, hubungan yang sehat tidak lahir dari rasa kekurangan, melainkan dari rasa penuh. Kalau kita masuk ke dalam hubungan dengan perasaan kosong, kita hanya akan menjadikan pasangan sebagai pelarian. Itu bukan cinta, itu ketergantungan. Ketika kita sadar segalanya sudah ada, kita bisa mencintai dengan cara yang lebih tulus. Kita tidak mencari seseorang untuk mengisi kekosongan, tapi untuk berjalan bersama dalam hidup yang sudah utuh. Tidak ada yang harus dikejar juga mengingatkan kita pada konsep waktu. Seringkali kita hidup di masa lalu dengan penyesalan atau di masa depan dengan kecemasan. Jarang sekali kita benar-benar hidup di masa sekarang. Kita menunggu momen tertentu untuk bahagia. Kalau nanti punya pekerjaan tetap, baru saya bisa tenang. Atau, kalau nanti anak-anak sudah besar, baru saya bisa menikmati hidup. Tapi ketika saat itu datang, kita malah membuat alasan baru. Seolah-olah kebahagiaan selalu ada di depan mata, tidak pernah di sini. Padahal hidup hanya terjadi di momen sekarang. Coba pikir, berapa banyak momen kecil yang terlewat karena kita sibuk mengejar. Duduk bersama keluarga, tapi pikiran melayang ke pekerjaan. Jalan-jalan di taman, tapi sibuk dengan ponsel. Makan makanan enak, tapi tergesa-gesa karena harus lanjut ke agenda berikutnya. Kalau kita terus begitu, kapan kita benar-benar hidup? Menyadari segalanya sudah ada berarti kembali pada saat ini. Merasakan detik yang sedang berjalan, tanpa terburu-buru menuju tempat lain. Ketenangan sejati hadir ketika kita tidak lagi hidup dalam mode mengejar. Bukan berarti kita tidak punya keinginan, tapi keinginan itu tidak lagi menguasai kita. Kita tetap bisa bekerja keras, belajar dan meraih sesuatu, tapi kita tidak lagi menganggapnya sebagai syarat kebahagiaan. Kita sadar, meski semua itu tidak ada, hidup kita tetap bernilai. Dengan begitu, apapun yang datang hanya akan menjadi tambahan, bukan penentu utama. Ada pepatah yang mengatakan, orang yang paling kaya adalah orang yang paling bisa merasa cukup. Dan merasa cukup bukan soal menyerah pada keadaan, melainkan soal menghargai apa yang sudah ada. Kalau hari ini kita punya makanan sederhana, itu sudah cukup. Kalau hari ini kita bisa sehat dan berjalan, itu pun sudah cukup. Kalau hari ini kita bisa tertawa meski sebentar, itu pun sudah cukup. Dari rasa cukup inilah muncul rasa syukur, dan dari syukur lahir ketenangan. Ketika kita berhenti mengejar, kita akan lebih mudah menerima kenyataan hidup apa adanya. Tidak semua hal berjalan sesuai rencana. Ada kegagalan, ada kehilangan, ada luka. Kalau kita sibuk mengejar kesempurnaan, maka setiap ketidaksempurnaan akan terasa menyakitkan. Tapi kalau kita sadar bahwa hidup memang sudah cukup apa adanya, kita akan lebih mudah berdamai dengan segala kekurangan. Tidak lagi sibuk berkata, seharusnya begini. Tapi lebih bisa berkata, memang begini adanya. Dengan begitu, kita bisa melihat hidup sebagai perjalanan, bukan perlombaan. Perjalanan yang punya suka dan duka, ada tawa dan tangis, ada awal dan akhir. Semua bagian itu penting, tidak ada yang sia-sia. Kalau kita bisa menikmatinya, kita tidak lagi merasa dikejar-kejar oleh apapun. Kita melangkah dengan tenang karena kita tahu tidak ada yang harus dikejar, segalanya sudah ada. Seringkali kita lupa bahwa hidup ini sebenarnya singkat. Kita sibuk mengejar sesuatu seolah-olah akan hidup selamanya. Padahal waktu kita terbatas. Kalau seluruh hidup hanya dipakai untuk mengejar,
Kapan kita sempat menikmati? Ada orang yang menunda kebahagiaan sampai pensiun, berharap nanti bisa santai. Tapi siapa yang bisa menjamin bahwa umur kita cukup sampai sana? Tidak sedikit orang yang pergi lebih cepat, padahal mereka terus menunda rasa syukur. Seandainya kita sadar bahwa segalanya sudah ada, mungkin kita tidak akan menunda lagi untuk merasa cukup. Rasa tenang itu tidak harus menunggu kondisi sempurna. Misalnya, banyak yang berpikir baru bisa damai kalau hutang lunas, semua masalah selesai, semua keinginan terkabul. Padahal, masalah akan selalu ada. Keinginan akan selalu muncul. Dan kesempurnaan itu tidak pernah datang. Justru di tengah ketidaksempurnaan itulah kita bisa menemukan kedamaian. Kalau kita mau berhenti sebentar dan melihat, hidup ini dengan segala kekurangannya sudah cukup untuk disyukuri. Kita juga sering menipu diri dengan mengatakan, kalau saya berhenti mengejar, nanti saya tidak berkembang. Padahal berkembang tidak selalu harus identik dengan mengejar. Kita bisa berkembang dengan cara merawat apa yang sudah ada, memperdalam apa yang kita jalani, atau menambah kualitas dalam hal-hal sederhana. Misalnya, bukan soal punya banyak teman, tapi bagaimana menjadi sahabat yang lebih baik. Bukan soal punya banyak uang, tapi bagaimana menggunakan uang itu dengan bijak. Bukan soal punya rumah lebih besar, tapi bagaimana menjadikan rumah sederhana sebagai tempat yang hangat. Perkembangan yang sejati bukan tentang menambah, tapi memperdalam. Kalau kita lihat anak-anak, mereka seringkali jadi guru terbaik dalam soal merasa cukup. Seorang anak kecil bisa tertawa hanya dengan bermain pasir, berlari-lari di halaman, atau bermain dengan benda sederhana. Mereka tidak berpikir harus punya mainan mahal untuk bahagia. Semua yang ada di sekitarnya bisa jadi sumber kebahagiaan. Seiring bertambahnya usia, kita malah kehilangan kemampuan itu, digantikan dengan pikiran bahwa kebahagiaan harus didapat dari sesuatu yang besar dan sulit. Padahal, kalau mau belajar dari anak-anak, kita akan sadar bahwa segalanya sudah ada. Ada satu momen sederhana yang sering kita lupakan. Bernafas. Sesuatu yang kita lakukan ribuan kali sehari tanpa sadar. Tapi coba berhenti sebentar. Tarik nafas dalam-dalam, rasakan udara masuk dan keluar. Bukankah itu sudah luar biasa? Itu tanda bahwa kita masih hidup, masih diberi kesempatan. Banyak orang sakit yang harus berjuang hanya untuk bernafas. Sementara kita yang bisa melakukannya dengan mudah, malah jarang bersyukur. Inilah salah satu bukti bahwa kita sering sibuk mengejar hal-hal besar, sampai lupa pada karunia paling mendasar. Ketika kita sadar segalanya sudah ada, kita juga belajar melepas. Melepas ambisi yang berlebihan, melepas perbandingan dengan orang lain, melepas rasa takut yang menekan. Melepas bukan berarti kehilangan. Justru dengan melepas, kita memberi ruang bagi hati untuk lebih ringan. Coba bayangkan seseorang yang terus membawa beban berat di punggungnya. Sejauh apapun dia melangkah, yang dia rasakan hanya lelah. Tapi begitu dia meletakkan beban itu, ternyata langkahnya jadi lebih mudah. Begitu pula dengan hidup. Melepas juga berarti menerima bahwa tidak semua hal bisa kita kontrol. Kadang kita terlalu sibuk mengejar kendali, ingin semuanya berjalan sesuai rencana. Ketika ada hal yang melenceng, kita panik dan marah. Padahal, hidup memang penuh ketidakpastian. Menyadari bahwa segalanya sudah ada, berarti juga menyadari bahwa apa yang terjadi saat ini adalah bagian dari perjalanan. Kita tidak perlu mengendalikan segalanya untuk bisa merasa tenang. Orang yang bisa merasa cukup biasanya lebih mudah merasakan kebahagiaan orang lain. Mereka tidak iri ketika orang lain berhasil, karena mereka tahu hidup bukan lomba. Mereka bisa ikut senang tanpa merasa kalah. Sebaliknya, orang yang selalu merasa kurang akan sulit bahagia melihat orang lain sukses, karena itu membuat mereka merasa tertinggal. Jadi, ketika kita berhenti mengejar, kita tidak hanya memberi ketenangan pada diri sendiri,
tapi juga membuka ruang untuk hubungan sosial yang lebih sehat. Tidak ada yang harus dikejar, juga berarti kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Misalnya, hubungan dengan orang terdekat. Betapa sering kita menomorduakan mereka demi mengejar sesuatu di luar. Kita berkata, nanti kalau sudah sukses, saya akan lebih banyak waktu bersama keluarga. Tapi pada akhirnya, kesempatan itu bisa hilang. Orang yang kita cintai tidak selalu menunggu. Kalau kita sadar segalanya sudah ada, kita akan menghargai waktu bersama mereka sekarang juga, bukan nanti. Selain itu, dengan berhenti mengejar secara berlebihan, kita memberi ruang untuk menemukan diri sendiri. Banyak orang yang sibuk mengejar sampai lupa siapa dirinya. Mereka begitu mengikuti arus keinginan orang lain, sampai kehilangan arah yang sebenarnya. Tapi kalau kita berhenti sejenak, kita bisa bertanya, apa yang benar-benar membuat saya hidup? Apa yang membuat saya bahagia tanpa syarat? Pertanyaan sederhana ini bisa membuka jalan menuju hidup yang lebih otentik, lebih jujur pada diri sendiri. Hidup bukan soal seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa dalam kita bisa menikmati perjalanan. Tidak ada yang harus dikejar, karena pada dasarnya kita tidak pernah benar-benar kekurangan. Semua yang kita butuhkan untuk merasa tenang sudah ada di dalam dan sekitar kita. Hanya saja, kita perlu belajar untuk melihat, merasakan, dan menghargainya. Ada satu kenyataan yang kadang kita lupakan. Kita tidak akan pernah bisa memiliki semuanya. Dunia terlalu luas, pilihan terlalu banyak, dan waktu kita terlalu terbatas. Kalau kita terus mengejar semua hal, ujung-ujungnya kita hanya akan kelelahan. Ada orang yang ingin sukses di karier, punya keluarga harmonis, banyak teman, tubuh sehat, traveling ke berbagai tempat, sekaligus punya waktu untuk hobi. Lalu ketika tidak bisa memenuhi semua itu, mereka merasa gagal. Padahal, hidup bukan tentang mengoleksi segalanya, melainkan memilih mana yang benar-benar penting. Ketika kita menyadari bahwa segalanya sudah ada, kita akan berhenti menyesal pada hal-hal yang tidak bisa kita miliki. Kita bisa bilang pada diri sendiri, saya tidak harus punya semua hal. Saya cukup dengan apa yang sudah saya pilih. Itu bukan berarti berhenti bermimpi, tapi lebih pada menerima keterbatasan dengan lapang dada. Tidak ada manusia yang bisa punya semua peran sekaligus dengan sempurna, dan itu tidak masalah. Kita juga sering terjebak dalam pola pikir baru bahagia kalau punya rumah sendiri, baru bahagia kalau punya pasangan, baru bahagia kalau gaji besar, baru bahagia kalau tinggal di kota tertentu. Pikiran ini membuat kita menunda rasa cukup. Padahal kalau kita lihat lebih jujur, ada banyak hal yang sebenarnya sudah membuat kita bahagia saat ini. Hanya saja kita tidak sadar. Misalnya, punya sahabat yang bisa dipercaya, kesehatan yang memungkinkan kita bergerak bebas, atau sekedar bisa mendengarkan lagu favorit. Semua itu kecil, tapi justru disitulah kekayaan hidup yang sebenarnya. Kebahagiaan itu bukan sesuatu yang kita kejar di luar diri, melainkan sesuatu yang tumbuh dari dalam. Sama seperti bunga yang mekar bukan karena ia berlari mencari cahaya, tapi karena ia diam di tempat, menerima air, tanah, dan sinar matahari yang ada. Ia berkembang dengan tenang sesuai alaminya. Begitu juga kita. Kalau kita mau berhenti sejenak dari kejar-kejaran, kita akan sadar bahwa sebenarnya kita sudah memiliki semua bahan dasar untuk tumbuh. Tinggal bagaimana kita merawatnya. Banyak orang takut kalau mereka berhenti mengejar, maka mereka akan tertinggal. Tapi tertinggal dari siapa? Dari orang lain, dari standar masyarakat, atau dari bayangan diri yang mereka buat sendiri. Kalau kita terus menyesuaikan diri dengan orang lain, hidup ini akan terasa berat. Ada yang sukses cepat, ada yang lambat, ada yang kaya raya, ada yang sederhana. Tidak ada satu pola yang harus diikuti semua orang. Jadi, kalau kita merasa sudah cukup dengan apa yang ada, itu bukan berarti kita malas. Justru itu tanda bahwa kita berani hidup sesuai dengan jalan sendiri. Ketika kita tidak lagi terobsesi mengejar, kita jadi punya lebih banyak ruang untuk bersyukur. Syukur bukan hanya ucapan, tapi juga perasaan bahwa hidup ini layak dijalani meski tidak sempurna. Kita bisa bangun pagi dan melihat cahaya matahari, lalu merasa itu sudah cukup.
Kita bisa makan sepiring nasi hangat, lalu tersenyum karena merasa beruntung. Kita bisa bercanda dengan teman, lalu pulang dengan hati ringan. Syukur sederhana inilah yang membuat hidup lebih indah. Jauh lebih indah daripada ambisi yang tidak ada habisnya. Selain syukur, kita juga menemukan arti damai. Damai bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi perasaan bahwa kita tidak harus melawan segalanya. Kita bisa menerima badai datang, tahu bahwa itu bagian dari hidup. Kita bisa menunggu dengan tenang sampai hujan reda, tanpa harus terus berlari mencari tempat lain yang kita anggap lebih baik. Karena sejatinya, ketenangan bukan didapat dari luar, tapi dari hati yang tahu bahwa segalanya sudah cukup. Pernahkah kamu merasa lelah karena harus membuktikan sesuatu? Mungkin kepada orang tua, teman, pasangan, atau bahkan kepada diri sendiri? Rasa ingin membuktikan itu sering jadi sumber kejar-kejaran yang melelahkan. Tapi pada akhirnya, apa yang benar-benar perlu kita buktikan? Kalau kita terus hidup dengan tujuan membuktikan diri, maka kita tidak akan pernah merasa selesai. Selalu ada standar baru yang harus dicapai. Tapi kalau kita menyadari bahwa kita sudah berharga sejak awal, maka kita tidak perlu lagi membuktikan apapun. Kita bisa berkarya dengan tulus, tanpa tekanan untuk terlihat hebat. Orang yang sadar segalanya sudah ada, biasanya punya hidup yang lebih sederhana, tapi justru lebih bermakna. Mereka tidak sibuk mengoleksi barang mewah, tapi mereka punya waktu untuk menikmati hidup. Mereka tidak sibuk memburu status sosial, tapi mereka punya kedekatan dengan orang-orang terkasih. Mereka tidak sibuk mencari pengakuan, tapi mereka merasa damai dengan diri sendiri. Kesederhanaan ini bukan berarti kekurangan, melainkan kebijaksanaan dalam memilih. Kalau kita renungkan, semua yang kita kejar sebenarnya sudah tersedia dalam bentuk lain. Kita mengejar rasa aman lewat harta, padahal rasa aman bisa hadir lewat hubungan yang saling mempercayai. Kita mengejar kebahagiaan lewat popularitas, padahal kebahagiaan bisa hadir lewat momen sederhana. Kita mengejar rasa puas lewat prestasi, padahal rasa puas bisa muncul lewat syukur. Jadi sebenarnya bukan masalah pada apa yang kita punya, tapi pada cara kita melihatnya. Tidak ada yang harus dikejar, segalanya sudah ada. Kita hanya perlu belajar melihat dengan lebih jelas, menghargai yang sederhana, dan berhenti membandingkan. Dengan begitu, kita bisa menjalani hidup dengan lebih ringan.